Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menginjak kesekian ya daripada bulan Ramadan ini, yang insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan ini patut kita syukuri karena ini termasuk nikmat yang besar Allah berikan Ramadan ini untuk bisa kita peroleh, sehingga kita itu bisa banyak-banyak beramal solih, dan yang semoga itu menjadikan kita banyak bekal untuk kembali kepada Allah dan kita keluar daripada Ramadan ini sebagai orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda yang agung, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi role model kita dalam menjalani setiap tapak kehidupan. Kita pengen bisnisnya sukses, ya nyontoh Rasul. Rasul juga berbisnis. Kita pengen mendidik anak itu sukses, nyontoh Rasul. Rasul juga punya anak-anak. Kita pengen membina rumah tangga itu harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah, nyontoh Rasul. Kita pengen negeri ini itu sentosa, aman, kemudian sejahtera, kemudian adidaya, bahkan mencapai titik puncaknya peradaban, nyontoh Rasul, karena Rasul telah memberikan teladan dalam memimpin negara, dalam mengatur urusan umat. Nah, maka kita berharap bisa meniru beliau, bisa mendapatkan syafaat beliau, dan semoga kita juga bisa sesurga bersama beliau di Jannatul Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Oke, teman-teman sekalian, karena ini pada bulan Ramadan ya, kita akan membahas tentang bulan Ramadan ini. Apa sih yang bisa membuat seseorang itu bisa semangat di bulan Ramadan? Nah, tentu ini bukan perkara what and how. Bukan perkara dia mengetahui apa itu Ramadan, bagaimana cara mengerjakan puasa di dalamnya, bagaimana cara mengerjakan tarawih di dalamnya. Tapi lebih mendasar daripada itu, seorang muslim harus tahu untuk apa dia itu mengerjakan bulan Ramadan. Kenapa dia harus semangat di bulan Ramadan? Misalkan kayak gini, saya baru ketemu dengan Anda, kemudian tiba-tiba saya suruh Anda itu lari gitu loh. Saya suruh lari 100 meter misalkan. Apakah Anda mau? Tentunya kan enggak gitu loh. Nah, bukan perkara Anda tidak tahu bagaimana caranya lari, bukannya Anda tidak tahu apa itu lari, tapi karena Anda belum tahu, kenapa saya harus disuruh lari gitu. Nah, begitu pula bulan Ramadan ini, kita itu bukan perkara bagaimana, termasuk itu juga penting, tapi yang paling mendasar yaitu adalah tentang why. Kenapa sih saya ini harus sungguh-sungguh? Nah, ini maka mari kita perbanyak alasan, bukti-bukti yang kuat, dalil-dalil yang kuat yang menjadikan keyakinan ini sangat penuh, sangat-sangat yakin, sehingga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh semangat. Yang pertama, teman-teman, ketika kita membaca di surat Al-Baqarah 183 ya, ayat yang familiar yang biasa kita dengar oleh para khatib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian itu juga berpuasa. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah itu sangat santun sekali menyuruh hamba-hambanya itu untuk puasa. Seolah-olah kayak gini, ketika ada bos atau misalkan seorang pimpinan lah menyuruh bawahannya, Mas, tolong ya tolong kerjain di ruangan ini, tolong dibersihin, kursi-kursinya tolong diangkatin. Itu teman-teman yang lain juga pada ngangkatin kursi kok. Di belakang teman-teman ada juga kok yang bersihin toilet, teman-teman ada juga kok yang bersihin teras. Kamu bersihin yang di sini ya, tolong di sini diangkatin kursinya. Gimana perasaan kita? Kita sangat, wah teman-teman saya pada kerja kok, masa saya nggak kerja?
Justru ketika kita itu menolak, nggak mau ikut kerja bakti, nggak mau ikut ngangkatin, justru kita itu merasa minder. Masa yang lain pada kerja, saya kok malah nggak mau. Nah, itu kalimat yang Allah gunakan kepada kita. Kamu diwajibkan puasa ya, nggak sendiri kok. Padahal umat-umat terdahulu mereka juga pada puasa gitu loh. Nah, tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Artinya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, pendidikan kepada kita supaya menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Setelah berbulan-bulan lamanya kita bergelimangan mungkin dengan dunia, nah kita fokuskan di bulan Ramadan lebih fokus terhadap akhiratnya. Dan ini bukan jaminan teman-teman sekalian ketika kita selesai bulan Ramadan itu termasuk orang bertakwa, karena kalimat dari ayat tersebut yaitu la'alla, supaya. Jadi bukan jaminan, artinya supaya ini harus kita usahakan, bukan kemudian kita bangga-bangga, wah kita pasti menang ya, setelah pas lebaran kemudian minal aizin wal faizin gitu. Nah, kita sudah meraih kemenangan dan sebagainya. Nah, siapa yang menggaransi kemenangan bagi kita itu? Maka para sahabat dulu, baik sebelum Ramadan maupun setelah Ramadan, mereka senantiasa berdoa. Kalau sebelum Ramadan supaya disampaikan pada bulan Ramadan, kalau belum sampai pada bulan Ramadan, maka dia akan, setelah selesai bulan Ramadan, dia akan meminta supaya Allah itu menerima dari amal-amalnya. Nah, ini sangat penting teman-teman. Kalau pertama kita bicara tentang niat dulu ya. Nah, niat yang kita niatkan itu tentang Ramadan atau segala macam aktivitas yang akan kita kerjakan, kita azamkan di bulan Ramadan nanti, itu termasuk akan Allah catat sebagai suatu amalan yang utuh meskipun kita belum mengerjakan. Karena kita pahami ya, dalam Islam ketika kita itu meniatkan satu amalan kebaikan, Allah tulis itu sebagai satu amalan yang utuh, seolah-olah kita itu benar mengerjakan. Kalau benar-benar kita niatnya tulus ya. Kalau seandainya kita itu berniat untuk mengerjakan suatu amalan yang buruk, kemaksiatan misalnya, Allah tidak menulis dari keburukan dari amal niat, bukan dari niat ya, niat kita itu sampai kita benar-benar melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, ini indahnya Islam. Maka dulu para sahabat, para salafus sholih, wah, jauh-jauh sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah memperbanyak niat. Mereka sudah melakukan banyak doa dan niat-niat yang sudah mereka, kalau sekarang mungkin buat list harian, wah, nanti mau ngapain, itu mereka buat, mereka siapkan. Karena apa? Sangat penting jamaah, sangat penting teman-teman sekalian. Kalau seandainya kita sudah meniatkan, sudah mempersiapkan untuk sampai bulan Ramadan, ternyata kita nggak sampai bulan Ramadan itu, ternyata sudah Allah wafatkan, insya Allah sudah Allah tulis pahala yang utuh bahwa kita itu bisa mendapatkan amalan bulan Ramadan. Lewat apa? Niat-niat yang sudah kita canangkan tadi dalam hati kita. Nah, maka ada salah seorang ulama, seingat saya kalau nggak salah Imam Syafi'i, ketika ada yang bertamu ke rumahnya, mengetuk pintu, tok tok tok. Nah, dia tidak membukakan pintunya itu sampai dia mempunyai 10 alasan yang baik minimal. Misalkan ketika yang datang adalah seorang fakir miskin, maka akan saya berikan dia sedekah, saya berikan dia makanan. 1. Ketika yang datang adalah seorang yang terputus hubungannya dengan saya, akan saya jalin silaturahmi. 2. Ketika yang datang adalah seorang ulama, orang yang berilmu, maka akan saya mintai beliau nasihat. 3. Ketika yang datang adalah seorang murid, maka akan saya mintai dia, bukan saya mintai, saya akan memberikan dia ilmu dan pengetahuan. 4. Ketika yang datang adalah orang yang mempunyai banyak hutang, misalkan, akan saya lunasi hutang-hutangnya. 5. Terus sampai 10 niatan yang bagus, dan ternyata yang datang hanya 1 orang saja dengan 1 hajat, maka beliau sudah mendapatkan 10 amal kebaikan yang utuh. Dan Masya Allah luar biasa. Ini pentingnya untuk kita tiru juga teman-teman sekalian.
Itu pertama, niat. Nah, yang kedua, kalau kita membaca daripada hadis Nabi yang sahih ya, muttafaqun alaih, kalimatnya seperti ini. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan. Masya Allah, ini menunjukkan rahmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu sangat besar sekali, sangat luas sekali, sehingga amalan yang Allah lipat gandakan itu sangat besar. Kemudian daripada dosa-dosa yang Allah ampuni itu juga sangat luar biasa, sehingga ketika seseorang menjalani bulan Ramadan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka dia keluar Ramadan seolah-olah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Luar biasa. Nah, mungkin muncul pertanyaan dari kita, lalu kenapa ada orang-orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan? Dia nggak sholat, bahkan dia nggak puasa, bahkan dia bermaksiat dengan maksiat-maksiat yang lain. Kenapa bisa? Kalau memang setan itu dibelenggu. Jadi begini, para ulama itu berbeda pendapat tentang menyikapi dari hadis tersebut terkait setan-setan dibelenggu. Salah satu pendapatnya yang saya sampaikan saat ini, yaitu ketika kita itu sudah terbiasa dengan kemaksiatan, segala macam perbuatan keji yang kita biasakan sebelum masuk bulan Ramadan, maka ketika masuk bulan Ramadan kita sudah otomatis melakukannya, sudah akan refleks melakukannya meskipun tanpa setan yang menggoda kita. Paham belum? Nah, jadi saya analogikan gini ya. Semisal ada seorang anak kecil, bocah, dia ada di suatu negeri, hijrah di satu desa yang ternyata sebelumnya gini ya, ada seorang anak, seorang bocah yang dia polos sekali, belum kenal apa-apa, hanya ngomong yang baik-baik saja, ngomong yang bagus-bagus saja. Terus kemudian dia hijrah ke tempat yang di situ itu banyak ngomongnya itu kotor, kemudian jorok, kemudian tercela, bahasanya kasar lah. Terus kemudian setelah 11 bulan misalkan, dia diajak hijrah lagi ke tempat yang aman, ke tempat yang jauh daripada kalimat-kalimat yang mencela, yang kotor, yang jorok. Nah, apakah dia akan otomatis langsung meninggalkan segala macam perbuatan, kalimat-kalimat keji yang biasa dia lakukan, yang biasa dia ucapkan saat sebelum hijrah ke tempat setelahnya? Kan tentu enggak mudah gitu. Karena apa? Sudah terbiasa. Begitu pula ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka sudah seharusnya kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan maksiat yang kita kerjakan, supaya ketika masuk bulan Ramadan kita sudah enggak tercandu, enggak candu lagi dengan kemaksiatan tersebut. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik. Meskipun ini kisah Israiliyat ya, tapi bisa kita ambil pelajaran. Jadi begini, ada seorang ibu-ibu, dia menangis di kuburan, terseduh-seduh menangisi anaknya yang masih gadis. Kemudian datanglah seorang ulama, ini di zamannya Nabi Soleh ya. Datang seorang ulama yang menanya ibu itu, "Mayu Mbak Kiki, kenapa engkau menangis wahai ibu?" Ibu itu menjawab, "Bagaimana saya enggak menangis ya Syekh, sedangkan saya punya anak remaja masih gadis kok sudah meninggal. Dia belum merasakan hidup yang begitu panjang, dia belum merasakan cinta, mungkin belum merasakan keluarga, belum merasakan menikah, punya momongan dan yang lain-lain. Dia merasa terlalu singkat bersama anak gadisnya." Lalu ditanyai oleh ulama tersebut, "Memangnya usia anak ibu berapa?" gitu. Ibu itu menjawab, "Baru 500 tahun ya Syekh." Bayangin, 500 tahun masih remaja, mungkin kayak sekarang sweet 17 gitu. Masya Allah, ternyata ketika kita mendengar itu kaget kan, kayak merasa, "Duh, apa mungkin 500 tahun masih remaja?" Karena memang harus kita pahami, umat-umat terdahulu itu memang orang-orang yang usianya panjang-panjang, bahkan sampai ribuan tahun. Bahkan fisik mereka juga kuat-kuat, tapi juga dengan syariat mereka yang juga
lebih berat daripada kita. Kita perhatikan aja puasa Daud, syariatnya Nabi Daud, antum tahu kan, hari ini puasa, besoknya ndak, terus kemudian puasa lagi, besoknya ndak. Kira-kira kalau itu diberikan syariat itu pada kita dan diwajibkan, kuat ndak kita? Ndak kuat kan? Nah, maka Allah berikan dengan bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, kembali ya pada kisah tadi, ketika mendengar itu, maka ulama ini memberikan hiburan kepada ibu tadi. Wahai ibu, maukah saya tunjukkan satu amalan, bukan satu amalan, maukah saya tunjukkan bahwa nanti akan datang satu umat, satu masa yang usianya mereka hanya kisaran 60 tahun saja. Kaget ibu ini, sebagaimana kagetnya kita ketika mendengar ada remaja yang usianya 500 tahun. Maka ibu ini kaget. Terus kemudian dia mengatakan, yang benar ya Syekh, sampai-sampai kalau seandainya itu memang ada, saking dirasa singkatnya, wong 500 tahun aja dianggap oleh ibu ini sangat singkat kok, apalagi cuman 60 tahun. Maka ibu ini sampai berani mengatakan, seandainya ya Syekh saya diberikan usia hidup hanya 60 tahun saja, maka akan saya gunakan usia itu untuk 1 kali sujud saja. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu memang fisiknya itu lebih kuat daripada kita dan syariatnya lebih berat. Karena itu teman-teman sekalian, seandainya ditimbang-timbang amal ibadah kita dengan umat-umat terdahulu, niscaya kalah gitu loh. Mereka itu syariatnya lebih banyak, lebih berat maksudnya. Terus kemudian usia mereka juga lebih panjang, artinya bisa mengumpulkan bekal lebih banyak. Lah kita usianya singkat, terus kemudian amalnya juga singkat-singkat gini. Nah, maka Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan, memberikan keistimewaan, yaitu adanya bulan Ramadan. Bulan yang Allah itu limpahkan, curahkan amalan pahala yang sangat banyak, sehingga kita beramal di bulan itu bisa menandingi daripada amalan-amalan umat terdahulu. Terlebih lagi di malam Lailatul Qadar, malam yang Allah seumpamakan lebih daripada 1000 bulan ya keistimewaannya. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah di malam itu, misalkan ngaji semalam suntuk, seolah-olah kita itu beribadah lebih daripada 1000 bulan ngaji tanpa henti. Kalau 1000 bulan kan berarti sekitar 83 tahun. Artinya kita itu mengaji selama 83 tahun lebih tanpa henti, tanpa jeda ke belakang, tanpa jeda makan, dan itu kan nggak bisa kita lakuin. Tapi itu bisa kita dapatkan dengan kita maksimal di malam Lailatul Qadar dan juga maksimal di 1 bulan Ramadan itu. Nah, itu teman-teman sekalian, yang semoga dalam secara giroh kita itu mempunyai alasan yang kuat. Kenapa sih saya itu harus maksimal? Karena tadi alasan yang sangat luar biasa, sangat spesialnya bulan Ramadan ini. Bahkan sampai Rasul itu pernah naik mimbar, beliau itu mengatakan amin, naik tangga lagi amin, naik tangga lagi amin. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau bilang amin, amin, amin? Apa doa yang telah sampai kepadamu sehingga engkau mengamini daripada doa yang ada itu? Nah, maka Rasul kemudian menjawab, ketika saya naik mimbar tadi, setiap naik daripada tangga-tangga itu, kemudian malaikat itu berdoa dan itu diamini oleh Rasul. Doanya apa? Ya Allah, celakakanlah bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengucapkan amin. Ya Allah, ini kurang apa gitu loh. Kalimat Allah kepada hambanya itu sangat santun sekali ketika memerintahkan untuk puasa. Kemudian Allah berikan dari segala macam
imbalan ganjaran yang sangat luar biasa besarnya, berkali-kali lipat, kemudian ampunan Allah yang sangat luas sekali, kemudian kok kita sia-siakan, kok kita abaikan, kita hanya sekedar lewat saja. Maka Rasul, malaikat itu sampai mengatakan celaka dia, celaka gitu. Nah, maka ini bahaya teman-teman. Maka harus kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan penuh banyak amalan, dan itu nggak bisa kita langsung saja, tapi harus kita persiapkan mulai dari saat ini. Bahkan seharusnya jauh-jauh daripada bulan Ramadan, sebagaimana para salafus solih dulu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyepil ya daripada beberapa amalan yang ini termasuk istimewa ketika dilakukan di bulan Ramadan. Nah, diantaranya yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena bahkan Rasul sendiri, yang beliau adalah seorang Rasul, itu mentasmikkan bacaannya kepada malaikat Jibril ketika bulan Ramadan, dan itu Masya Allah terus dibacakan. Terus kemudian karena pahalanya sangat besar sekali ya, di hari-hari normal itu kan satu huruf dikalikan dengan 10 kebaikan, dikalikan dengan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan itu lebih banyak, lebih berkali lipat daripada hari-hari biasanya. Bahkan ya mungkin bigoiri hisab, sampai saking banyaknya itu nggak terhitung. Nah, terus kemudian amalan selanjutnya yaitu perbanyak sedekah, terutama memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Karena apa? Dalam hadis juga telah kita ketahui ya, bahwa orang yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa itu dia mendapatkan pahala sebagaimana puasanya orang yang kita kasih makan tersebut. Nah, itu luar biasa. Seolah-olah kalau kita baru mendapati 1 hari di bulan Ramadan, tapi kita sudah memberikan 30 orang yang berpuasa untuk dia berbuka, maka kita itu mendapatkan 30 amalan puasa daripada orang-orang yang puasa yang kita kasih tadi. Padahal kita baru mendapati 1 hari Ramadan. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Maka kita semampu kita berikan takjil, misalkan bisa es buah, kasih es buah, adanya kurma, kasih kurma, atau misalkan adanya bisanya cuman air mineral gelasan, ya belilah, kita taruh di masjid-masjid. Kan kita banyak ini kampung-kampung itu masjid-masjid, nah kita taruh di situ, insya Allah banyak kebaikan yang bisa kita raih di dalamnya. Kemudian teman-teman sekalian, yaitu sholat tarawih hingga selesai. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, disebutkan bahwa siapa saja yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, artinya ngikutin imam itu sampai witirnya, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Kuat gak kita? Sholat semalam suntuk mulai dari habis isya misalkan sampai subuh, kan gak kuat ya, gak kuat. Nah, maka dengan tarawih itu bersama imam, kita itu sudah bisa mendapatkan pahala sholat malam suntuk, semalam suntuk. Nah, apalagi kalau nanti malamnya kita tambahin lagi dengan tahajud, tambahin lagi dengan bermunajat kepada Allah dan tilawatil Quran ataupun yang lainnya. Nah, itu sungguh sangat luar biasa sekali. Maka saking indahnya bulan Ramadan ini, teman-teman sekalian, itu para salafus sholih dulu itu sampai mempersiapkan kayak misalkan perniagaan, itu mereka mencari untung yang banyak, mereka mempersiapkan bekal selain iman ya, itu harta juga mereka kumpulin. Supaya apa? Ketika masuk bulan Ramadan, mereka nggak tersibukkan lagi dengan perniagaan, mereka nggak sibuk lagi dengan dagang, mikir ini, mikir hutang itu. Nah, karena apa? Karena sudah terselesaikan, terbereskan, dan tercukupi sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, mereka hanya fokus saja dengan beribadah, memperbanyak amal solih. Maka jangan kaget kalau kita mendengar para salafus sholih dulu mereka sehari khatam sampai 2 kali. Mau kita itu sebulan sekali, kadang kemudian wah masih lewat. Nah, itu kan
artinya kita masih jauh. Nah, tapi tidak apa-apa, bukan jangan sampai kita minder atau putus asa, tapi harus ini menjadikan semangat kita itu semakin tumbuh dan semakin besar, supaya kita tamak terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman sekalian, dan masih banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan yang lain, dan terlebih lagi yaitu maksimal di 10 hari terakhir, yaitu terutama di malam-malam ganjil, karena disitulah Allah turunkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di situ juga Allah tuliskan takdir kita 1 tahun ke depan. Maka kita perbanyak daripada meminta kepada Allah atas apa-apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Kita saling menyemangati, saling menasihati, dan saling mendoakan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, dan Allah kembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.